Tertangkap kamera, Alex Pastoor terpaku pandangi latihan timnas U23 asuhan Gerald van den Burg. Seperti memikirkan terjalnya kualifikasi ronde keempat. Benarkah Alex Pastoor ingin pulangkan Shin Tae-yong yang bisa mengalahkan Arab Saudi? Bikin gempar jelang kualifikasi ronde 4 terdengar kabar isyarat dari Korea. Shin Tae-yong, hanya saya yang bisa selesaikan masalah timnas Indonesia. Mungkinkah ini jawaban untuk beratnya ronde 4? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tertangkap kamera, Alex Pastoor terpaku pandangi latihan timnas U23 asuhan Gerald van den Burg. Seperti memikirkan terjalnya kualifikasi ronde keempat. Benarkah Alex Pastoor ingin pulangkan Shin Tae-yong yang bisa mengalahkan Arab Saudi? Sebuah pemandangan tak biasa terlihat di lapangan latihan timnas Indonesia U23. Di tengah aktivitas yang dipimpin pelatih kepala Gerald van den Burg, sosok Alex Pastoor, asisten pelatih timnas senior, terlihat berdiri menyendiri di tepi lapangan. Dengan tangan menyilang dan ekspresi wajah yang penuh beban, Pastoor tampak seolah sedang berpikir sangat keras. Momen itu terekam oleh beberapa media yang tengah meliput persiapan timnas U23 menjelang turnamen internasional yang akan datang. Namun yang lebih menarik, beberapa sumber menyebut bahwa ekspresi serius Alex Pastoor bukan hanya karena latihan U23 yang sedang berlangsung, melainkan karena beban berat yang tengah dihadapi timnas senior menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia senior yang kini diasuh oleh legenda Belanda Patrick Kluivert tergabung dalam grup yang sangat sulit. Mereka harus berhadapan dengan dua tim raksasa Asia, yakni Irak dan tuan rumah Arab Saudi, serta satu lawan tangguh lainnya. Situasi ini memicu keresahan di internal tim pelatih, termasuk pada diri Alex Pastoor. Dalam sebuah perbincangan tertutup yang kabarnya bocor ke media, Alex Pastoor disebut-sebut sempat mengungkapkan curahan hatinya tentang tekanan yang dirasakan oleh tim pelatih. Ia menilai lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia terlalu berat, apalagi dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya solid di bawah arahan Kluivert. Ditambah cederanya striker penting oleh Romani. Ini bukan soal taktik semata. Arab Saudi dan Irak adalah lawan yang membutuhkan pendekatan mental dan pengalaman khusus, ujar Alex Pastoor kepada salah satu koleganya menurut sumber yang enggan disebutkan namanya. Yang mengejutkan dalam percakapan tersebut, Alex juga sempat menyinggung nama mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong. Ia menyebut Shin sebagai sosok yang pernah membawa Indonesia menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam laga internasional saat pelatih asal Korea Selatan itu masih memimpin tim Garuda. Menurut sumber tersebut, Pastoor menyampaikan bahwa pendekatan Shin yang lebih dekat dan mengakar kepada pemain Indonesia, serta kemampuannya memotivasi pemain muda, adalah keunggulan besar yang belum terlihat pada pendekatan Kluivert sejauh ini. Spekulasi pun bermunculan. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah perbedaan pandangan antara Alex Pastoor dan Patrick Kluivert mulai muncul ke permukaan. Dan lebih jauh lagi, apakah Alex secara diam-diam ingin menghadirkan kembali sosok Shin Tae-yong untuk membantu Indonesia melewati masa-masa kritis di kualifikasi. Pemandangan Alex Pastoor yang termenung di pinggir lapangan latihan timnas U23 semakin memperkuat dugaan tersebut. Beberapa media bahkan menyebut bahwa dia terlihat lebih fokus mengamati pemain-pemain muda yang dahulu merupakan bagian dari proyek jangka panjang Shin Tae-yong. Pelatih kepala timnas U23, Gerald van den Burg, yang juga merupakan rekan senegara Patrick Kluivert, memilih untuk tidak banyak berkomentar saat ditanya wartawan mengenai kehadiran Pastoor di sesi latihan timnya.
Ia hanya menjawab singkat bahwa kehadiran asisten pelatih senior adalah hal wajar sebagai bagian dari sinergi antar kelompok usia. Namun di balik jawaban normatif itu, dinamika internal tampaknya semakin dinamis. Beberapa pengamat menyebut bahwa mulai ada ketidaksepahaman antara kubu pelatih utama dan asisten dalam menyikapi arah permainan dan pendekatan taktik menjelang ronde keempat. Patrick Kluivert sendiri hingga saat ini belum memberikan pernyataan terbuka terkait pandangan asistennya. Namun dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, ia sempat menyampaikan bahwa proses adaptasi di sepak bola Asia memerlukan waktu dan ia masih dalam tahap mengenal karakter para pemain Indonesia. Kami punya banyak potensi, tapi juga tantangan besar. Yang penting adalah kami satu visi, ujar Kluivert singkat. Namun apakah benar semua pihak di jajaran pelatih memiliki visi yang sama? Di kalangan netizen, pembahasan soal kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong mulai kembali mencuat. Nama pelatih Korea Selatan itu memang masih sangat lekat di hati para penggemar timnas. Beberapa bahkan menyebut bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang, tidak ada yang lebih tepat memimpin skuad Garuda selain sosok yang membangunnya dari nol. Jika memang benar ada ketidaksepakatan antara Kluivert dan Pastoor, situasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi kestabilan tim nasional. Apalagi dengan tekanan tinggi dari publik yang sangat berharap timnas Indonesia bisa mencetak sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait isu yang berkembang ini. Namun, jika hasil pertandingan di ronde keempat nanti tidak sesuai harapan, bukan tidak mungkin tekanan publik akan semakin menguat. Dan jika nama Shin Tae-yong kembali digaungkan, cerita besar dalam dunia sepak bola nasional bisa berubah arah dalam waktu yang sangat cepat. Alex Pastoor mungkin tidak secara terbuka menyampaikan keinginannya. Namun ekspresi wajahnya yang terekam media dan kabar yang beredar di belakang layar cukup untuk membuat banyak pihak mulai bertanya apakah ini pertanda munculnya dinamika baru dalam tubuh tim nasional. Satu hal yang pasti, jalan Indonesia menuju Piala Dunia tidak hanya terjal di lapangan, tetapi juga penuh gejolak di balik layar. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limit. Bikin gempar jelang kualifikasi ronde 4 terdengar kabar isyarat dari Korea, Shin Tae-yong, hanya saya yang bisa selesaikan masalah timnas Indonesia. Mungkinkah ini jawaban untuk beratnya ronde 4? Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kembali menjadi perbincangan hangat setelah mengomentari peluang skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Shin menyebut bahwa grup yang ditempati Indonesia sangat berat dan hanya dirinya yang mampu mengatasi situasi tersebut. Timnas Indonesia yang kini diasuh oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Arab Saudi, Irak, dan satu tim kuat lainnya yang akan diumumkan setelah fase playoff. Banyak pihak menyebut peluang Indonesia untuk melaju sangat tipis. Namun komentar Shin Tae-yong membuat situasi menjadi semakin menarik untuk diikuti. Grup itu sangat berat, tapi saya tahu anak-anak ini luar dan dalam. Saya yang membentuk mereka dari nol. Dalam kondisi seperti ini, hanya saya yang bisa menyelesaikan masalah itu, ujar Shin dalam wawancara yang kini beredar luas di media sosial. Pernyataan tersebut langsung menyulut spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai ucapan itu sebagai sinyal keinginan Shin untuk kembali menangani timnas Indonesia di tengah tekanan besar yang kini dihadapi Patrick Kluivert.
Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada awal 2020, Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar dalam tubuh tim nasional. Ia dikenal tegas, disiplin, dan berani menurunkan pemain-pemain muda dalam laga penting. Di bawah arahannya, nama-nama seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk tumbuh menjadi tulang punggung timnas. Prestasi Shin selama menangani timnas Indonesia juga tak bisa dianggap remeh. Ia berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020, lolos ke putaran final Piala Asia 2023, serta mencetak sejarah dengan membawa Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Namun, kisah kebersamaan Shin dan Indonesia harus berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada awal 2025, PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut dan menunjuk legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, sebagai penggantinya. Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi, terlebih mengingat capaian yang telah diraih Shin. Kini timnas Indonesia berada dalam situasi krusial. Grup yang berat di ronde keempat menjadi tantangan nyata dan adaptasi Kluivert bersama skuad yang baru ia tangani selama beberapa bulan masih dalam tahap awal. Dalam konferensi pers usai laga uji coba terakhir, Kluivert bahkan mengakui bahwa ia masih mencoba memahami karakteristik pemain Indonesia yang sangat berbeda dibandingkan pemain Eropa. Di tengah kondisi tersebut, komentar Shin Tae-yong muncul seperti pesan terselubung. Tak sedikit yang menganggap bahwa Shin sedang membuka peluang untuk kembali, apalagi mengingat hubungan baiknya dengan para pemain yang dulu ia bina dari usia muda. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa sejumlah pemain masih menjalin komunikasi intensif dengannya. Tagar seperti hashtag Stick Kembali dan hashtag Bring Back Stick mulai bermunculan di berbagai platform media sosial. Banyak pendukung timnas merasa hanya Shin yang benar-benar memahami karakter dan mentalitas para pemain serta memiliki pengalaman menghadapi tim besar Asia. PSSI sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Shin. Namun tekanan publik diprediksi akan meningkat jika Indonesia gagal meraih hasil positif di 2 laga awal ronde keempat. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin federasi akan menghadapi dilema besar antara memberikan waktu lebih bagi Kluivert atau mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan peluang Indonesia di kualifikasi. Meski belum ada pernyataan terbuka dari pihak Shin Tae-yong maupun PSSI, pernyataan pelatih Korea Selatan itu telah membuka kembali diskusi soal siapa yang paling layak menakodai timnas Indonesia dalam fase paling penting menuju Piala Dunia. Apakah ini hanyalah bentuk keprihatinan seorang mantan pelatih terhadap anak-anak asuhnya? Atau sebenarnya isyarat untuk membuka pintu kembali? Publik Indonesia kini menunggu sementara waktu akan menjadi penentu dari drama baru sepak bola nasional ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they Ujian berat untuk timnas Indonesia, Patrick Kluivert pastikan oleh Romani absen lawan Arab Saudi dan Irak. Adakah plan B yang direncanakan? Kabar kurang menggembirakan datang dari timnas Indonesia jelang 2 laga penting menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Pelatih Patrick Kluivert memastikan bahwa Ole Romani tidak bisa tampil dalam 2 pertandingan tersebut. Romani mengalami cedera serius saat memperkuat Oxford United melawan Arema FC dalam laga kedua grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat.
Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 10/7/2025. Kaki pemain berusia 25 tahun itu diinjak oleh penyerang Arema FC, Paulinho, yang membuatnya harus kembali ke Belanda untuk menjalani operasi dan pemulihan. Operasinya berjalan lancar dan kini dalam tahap penyembuhan. Tentu saja ini menjadi pukulan besar bahwa Oleh Romeni tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan nanti. Dia bermain dengan baik untuk timnas Indonesia. Sayangnya cedera, ujar Kluivert. Performa menjanjikan Romeni dalam laga-laga sebelumnya jadi kekuatan penting bagi timnas. Absennya membuat Kluivert harus memikirkan ulang strategi. Meski demikian, ia mengaku telah menyiapkan rencana cadangan. Kami punya plan B tetapi saya belum bisa katakan sekarang. Kami harus persiapkan diri dengan baik dan itu hal utama, jelasnya. Dua laga melawan Arab Saudi dan Irak akan sangat menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, Rafael Struijk hingga Septian Bagaskara disebut sebagai kandidat pengganti Romeni. Menurut Anda, siapa pemain yang paling cocok menggantikan peran penting oleh Romeni di lini serang timnas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. Justin Hubner minta maaf gara-gara kemarahan supporter Arab Saudi atau karena gabung klub Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hubner meminta maaf melalui Instagram pada Jumat dalam kurung 18 Juli 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam akun Instagram resminya @JustinHubner5, ia meminta maaf melalui fitur story. I apologize if some people are upset. All love guys, maaf kalau ada yang kesal. Cinta kalian semua, tulis Hubner dengan emotikon cinta. Entah dalam konteks apa Justin Hubner meminta maaf. Menurut media asing winwin.com, Justin Hubner meminta maaf usai kemarahan penggemar timnas Arab Saudi terkait postingan ex pemain Wolverhampton itu yang telah dihapus sebelumnya. Justin Hubner mengunggah komentar di Instagramnya "Here we go again" dalam kurung, terjadi lagi setelah undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah pengundian, Hubner mengunggah komentar di akun Instagramnya, "Kita mulai lagi," merujuk pada pertandingan ulang antara Indonesia dan Arab Saudi, tulis Win-Win. Ia kemudian menghapus postingan tersebut karena komentar-komentar marah dari supporter Saudi. Banyak penggemar Saudi menganggap komentar Hubner sebagai bentuk penghinaan terhadap kekuatan hijau, tulis media tersebut. Kemudian Win-Win menjelaskan bahwa unggahan minta maaf Justin Hubner itu ditujukan kepada penggemar Arab Saudi. Setelah menghapus komentar pertamanya, pemain Indonesia tersebut mengunggah komentar baru di akun Instagram pribadinya, meminta maaf kepada penggemar Saudi yang tidak senang dengan tulisan Hubner setelah undian playoff Asia, tulis Win-Win. Timnas Indonesia dalam undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masuk ke grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Skuad Garuda memang pernah bertemu kedua tim tersebut sebelumnya. Timnas Indonesia bersua Irak di putaran kedua dan satu grup dengan Arab Saudi di putaran ketiga. Di putaran kedua Timnas Indonesia satu grup dengan Irak, hasil buruk dengan kalah 2 kali. Timnas Indonesia kalah 1 hingga 5 di kandang Irak, kemudian tunduk 0 hingga 2 saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kemudian di putaran ketiga Timnas Indonesia 2 kali bersua Arab Saudi.
Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong menahan Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium. Kemudian masih dilatih Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Sementara itu ada spekulasi lain konteks Justin Hubner minta maaf. Spekulasi itu karena rumor Justin Hubner akan bergabung dengan klub Liga 1 atau saat ini disebut Super League. Rumor itu diduga membuat sejumlah penggemar sepak bola Indonesia kecewa. Diduga beberapa penggemar masih ingin melihat Justin Hubner bermain abroad mengingat potensi dan umurnya yang masih muda.